kembali bersama gua Neri Sikboy. Kali ini gua kedatangan apa ya? Teman apa saudara? Apa saudara? Teman rasa saudara. Perkenalan? Gua Eka Budi Kurniawan, Aka Eka Vodka. Sebagai apa? Sebagai apa ya? Sebagai betul. Sebagai pemimpin untuk diri sendiri. Asik. Nah, gue punya band, Nakal Diranjang. Nah, ini basis gua. Itu drummer gua. Gitu. Ini mau ngomong soal musik itu ya. Awal karir lu di musik tahun berapa sih kira-kira? Tahun 94 pas SD. Artinya pas SD itu udah udah tertarik sama musik. Awal yang Kaset pita pertama yang dibeli itu dulu Tip X, Skapobia. Gue ingat tuh belinya di Royal, beneran dibajakan. Pokoknya yang itulah ya, yang nggak resmi ya, cuma Rp6.000 tuh. Era-era bajakan. Terus Jamrud, zaman itu. Jamrud juga kasetnya dikasih tau sama Om tuh. Ada tuh yang lagunya apa dulu tuh, yang lagunya berakit-rakit, tau album apa namanya. Paling pas seneng itu kan. Pas seneng pertama kali denger itu Tip X, Jamrud yang pasti slang. Pasti semua juga yang di sini slanker lah dulunya. Itu mempengaruhi apa sih? Passion ke musik lo ya? Benar. Udah lulus SD, masuk pondok pesantren sama temen malah dikenalin lagu ini, album Kutarok City-nya SID. Itu di pesantren mana itu? Hah? Di pesantren mana? Ada lah, dari Al-Falam gitu, gue digitung dulu. Oh. Itu justru temen yang dari ini ngasih Walkman, kaset pita, denger, enak nih lagunya nih. Apa ya, pertama denger Burn For You itu. Enak nih. Kirain band dari luar dulu. Itu Kutarok City di album 2021 ya? 2001 ya? Apa 2000-an. 2000-an Ya, 2000-an. Itu pas bareng sama ini lah dia. Bareng keluarnya sama Roro tuh, Rocket Rockers. Lu dengerin yang Pita apa yang Pita. Soalnya dengernya pakai Walkman. Sampai akhirnya waktu itu kan dipinjemin tuh sama temen Edo, anak Cilegon. Nah, malah pas liburan dari pondok pesantren, nah itu malah harus nyari Walkman sama kaset Pita Supermanistik nih. Itu sampai sekarang. Iya, suka dengernya. Itu kan. Setelah ini apa sih? Kenal SID gimana? Kenal SID Sampai di fase ketemu dan nonton konser. Ya namanya kita kalau seorang slanker pasti nyari slangnya lah, pengen banget ketemu Bibi sama kakak kan. Mungkin kalau sahabat apa namanya Silon Seven kan ketemu Duta, ya gue juga pasti pengen lah ketemu JRE, ketemu Bobby kan. Uber terus pokoknya men gitu. Paling jauh kemana nonton konser SID? Pas ngumpul SID? Paling jauh Surabaya. Apa ya? Di tahun berapa ya? 2009. Dari sana juga kan sebetulnya dia lagi ada Java Tour itu kan, Java Tour. Yang ini ya? Jadi dari apa? Yang Jogja, Kridosono ya namanya? Dari Kridosono baru sono pakai kereta stasiun apa di sana? Monokromo kalau misalnya dulu. Nah gitulah, capek pokoknya. Udah puas gitu kan, udah inilah, udah nonton konser kemana-mana. Makanya sekarang nih kangen konser nih udah setahun nih. Udah setahun ya nih. Pas anniversary nih, COVID. Pokoknya bikin enak lah. Bener ya Om Diki ya? Bikin enak, nggak panggung-panggung ini, nggak rekaman-rekaman. Soalnya rekaman percuma, nggak ada panggung. Ada panggung. Ya. Cuma kan di era sekarang kan kita harus betul-betul memanfaatkan ini kan dunia digital gitu kan. Betul. Kita berekspresi via sosial media juga kan. Enggak, cuma kenyataannya kan yang kita lakuin di dunia nyata ya itu berpengaruh ke dunia maya, bukan sebaliknya loh. Tapi sebaliknya juga sih. Yang kita lihat di dunia maya itu sebetulnya pengaruh. Jadi gini loh Mer, nah kita nggak terlalu tertarik sih gua kalau pribadi nggak terlalu tertarik sama yang ini lah. Iya maksudnya pengen greget kita ngumpul-ngumpul masing-masing bareng itulah. Kayaknya greget lah, semua pasti gitu lah. Coba
ini ada pesan-pesan buat yang nonton? Ya pokoknya mah gini lah. Pesannya ya benar. Jadi kita sebetulnya tetap aja berkarya. Itu seolah-olah buat tabungan lah. Maksudnya kalau kita punya lumbung, taruh aja padi sebanyak-banyaknya di situ. Kita nggak apa-apa lagi masa-masa kayak gini berkarya, disimpan dulu. Cuman kan orang mana ada sih habis bikin lagu, bikin karya disimpan dulu, pasti kan greget tuh. Sebarin lagunya gitu kan. Itu loh kayak maksudnya puncak dari orang-orang yang senang di musik, orang-orang yang musisi lokal kan puncaknya di panggung itu lah, tempat unjuk gigi. Betul. Di mana lagi? Atmosfernya kenanya di situ ya. Iya, di mana lagi? Soalnya beda ya konser virtual sama konser yang on-fan gitu. Benar. Soalnya konser musik itu kan di situ kan banyak dapur orang lah. Artinya gini loh, yang di situ kan cuma bukan musisi kan. Ada orang panggung, ada orang sound kan. Iya, ada orang-orang ngerasain ini kan jadi vendor atau organizer. Deketnya di situ emang. Bener. Pedagang kaki lima juga kebantu tuh. Nah kalau ada konser kan dia pada jualan air mineral, jualan apa? Tahu bulat, jualan ini kan. Tahu kincrot. Iya, ekonominya jalan lah rodanya. Aduh, kayak gini keadaannya ya tapi tetap kata Mary itu jangan pernah semangat, tetap putus asa gitu. Nah itu kayak gitu loh ya. Kebalik ya, pokoknya tetap semangat aja. Apapun caranya, motivasinya semangat terus buat berkarya. Nah buat sekarang yang apa sih yang lagi lu lakuin di buat sekarang gitu? Nah itulah, paling musik-musik gitar biar senarnya nggak karatan, walaupun cuma gitar 100 ribuan. Gerget, malah sebetulnya pengen rencana rekaman, udah materinya aja belum ada, harus dimatengin dulu kan. Itu lah. Ini susah kumpul ya semenjak ini ya, COVID ini susah kumpul. Pada ini ya, pada survive sendiri-sendiri masing-masing ya. Iyalah. Soalnya emang ada yang ini ya. Drummer juga kan lagi sibuk di bisnis paus dia. Ikan paus. Gitu loh kan. Kalau apa ya? Kalau kita kan di sini ngobrol apa aja. Sebetulnya enak ngobrolin asmara lah. Coba iya. Tapi ngobrolin asmara kayaknya nggak banget lah. Secara udah berini ya, udah paten lah, maksudnya udah dalam asmara udah gimana gitu. Enggak. Sebetulnya kalau gue tuh pengen bergairah lagi dalam percintaan ya. Tapi memang titiknya ini cintanya masih cinta keluarga aja dulu, buat anak-anak dulu. Soalnya emang itu berpengaruh loh. Kalau kita bergairah dalam percintaan, ke karya ngaruh. Bener. Betul. Bener. Jadi fresh gitu ya. Bener. Mewakilin, karya itu kan mewakilin perasaan. Contoh kecilnya, lu bikin lagu, gua pernah dengar karyanya Mary ini, lagunya apa? CLBK itu ada? Iya, CLBK itu kan sebetulnya ngomongin orang ya? Ngomongin suatu pasangan yang apa ya, yang kembali ke lubang yang sama gitu. Jatuh ke lubang yang sama? Iya. Lu kan ngomongin diri sendiri bagaimana nih? Sama sih sebenarnya, ada beberapa teman yang kayak gitu. Gua jarang sih balikan sama mantan. Anjir. Itu nggak. Tapi kalau mantan masih kontak masih mau ketemu ya? Iya mau. Silaturahmi. Kan nggak boleh putus kan? Silaturahmi kelamin dong gimana? Kalau lu gimana kalau lu? Enggak. Mantan tuh apa sih? Kalau gua mah mantan tuh komunikasi tetap. Iya. Karena konteksnya beda. Kalau lu mantan pacar, gua kan mantan pernah satu atap kan sama gua. Jadi konteksnya ngeliat anak. Jadi harus tetap komunikasi. Soalnya pertumbuhan anaknya biar sehat, di mentalnya, di fisiknya. Udah berat ya? Berat. Udah beda starting. Kecuali mantan pacar dulu. Jemput. Nah, menarik ini ngomongin mantan dulu. Itu lo pernah LDR sih? LDR gue pernah dulu sama Lady Rose di Jogja di Jogja. Pernah. Jogja ya? Pernah lah punya pacar yang di luar kota. Di luar kota sekarang pernah banget. Itu jalan berapa yang? Berapa bulan atau berapa tahun yang di luar kota? Jadi pacarnya pas ada konser aja. Oh jadi
karena kita satu naungan kan, satu fanbase, God Center di Lady Rose. Jadi pacarannya ketika ada konser. Betul. Kalau udah itu ya enggak. Nyari yang lain. Ganti pacar. Oh iya, gue juga ngerasain sih. Dulu kan sempat kemana-mana kan, ya kebetulan kita sama-sama satu ini kan, satu idola ini. Dan bentar Ber, kopinya lama banget ya? Nanti lagi. Oh iya. Instagram DC Shop Art Serang. Oke, balik lagi. Awal karir lu ngeband gimana sih, Kak? Awal Tahun berapa gitu? Waktu itu sama teman-teman sekampung di Karangan itu bikin band Vodka in Pocket itulah tahun 2000 lulus SMA 2006-2007 itu Vodka in Pocket. Tua juga berarti lo ya? Hah? Tua juga? Ya enggak lah, tetap tuan nafsu. Tuan duluan. Jadi bikin band itu Mer, itu juga isi syairnya ya, liriknya ya itu bicaranya tentang komunitas aja. Ya. Kita sukanya band siapa, pengen menirunya band siapa. Banyak loh. Di Bali itu kan ada band namanya Rock Radicals. Mungkin dia saking ngefans-nya sama Green Day kan. Rancid ya. Rancid ya? Enggak, ada band nama grup bandnya Rock Radicals. Terus ada lagi apa tuh? Banyak. Jadi gini Mer, tahun-tahun itu kan emang kita waktu itu apa ya, kita medianya kan cuman Friendster sama MySpace kan. Oh iya benar. Terbatas banget ya dulu ya. Terbatas, sudah kayak sekarang kan. Itu gimana cara mempromosikan band di sosial media dengan media yang terbatas? Itu tadi. Jadi lebih banyak di dunia nyata Mer. Jadi setiap ada festivalan di kecamatan mana kita ikut. Kita kasih info ke panitia, ke teman-teman band peserta di sono kan. Betul. Nih, kita punya ini loh, kita punya karya loh. Zaman dulu kan MP3-nya itu di infrared apa di Bluetooth. Kalau enggak kita ngasih CD. Ya itu yang kita lakuin. Ini ya? Tempelin ya? Iya, pakai infrared. Beda lah kalau sekarang kan tinggal kirim by WA aja. Jadi tapi ya itu Mer, kalau gue rasa mah jadi kalau semakin kesini semakin gampang tuh orang-orang dapat lagu kita download atau streaming ya. Streaming juga bisa. Udah ada ini siapa ya? Gak usah lagi gua kaset pita tuh cuma sisa 3 itu di rumah itu. Sisanya dibawain siapa sama kawan gua aja? Itu apa aja? Yang 3? Oh banyak Mer. Oh yang sisa. Yang sisa. Apa ya? Kompilasi best albumnya Beatles, RHCP, denger sama Limp Bizkit yang best album. Gue tuh nggak suka ini loh kan, album ini gue denger sampai habis enggak. Lalu tipenya gitu, Jadi nyari yang best aja. nyari best hits ya? Iya, yang hits Great aja. hits. Greatest hits itu ya. Ya gitulah pokoknya. Cuman kalau gue sebetulnya dari dulu punya unek-unek. Kemarin juga sempat ngobrol sama orang radio ya. Jadi mungkin di kita belum ada inilah edukasi buat. Ya gue nggak tahu ya kalau di wadah lain, misalkan Kamus Banten, gue nggak tahu apa di wadah-wadah lain udah ngebahas apa belum. Kalau di ini mereka punya plan, mereka lagi ngobrol sama orang ini, udah ngobrol sama orang IKJ. Katanya sih mau bikin seminar, bukan seminar sih, jadi acara mingguan edukasi kayak ini loh, gini loh, dengan anak band itu kalau perform itu, kalau gue tuh susah kata-katanya gimana ya? Gini loh, kesuksesan sebuah band manggung itu tuh di belakangnya itu banyak orang-orang produksinya loh, ada tim-timnya kan, mau dari dia. Berarti manajemen lah. Lebih ke manajemen Ya. kan? Kayak kru segala macam gitu. Itulah yang kita harus kayak ketepatan waktu dia manggung. Kalau kan suka ngaret nih kan, kan sama gue juga suka ngaret, apalagi si Diki kan, nggak datang dia. Bukan ngaret lagi, dia nggak datang. Dia nggak ada topi pun nggak datang. Jadi gitulah ya. Jadi kita sebetulnya butuh inilah. Terus kita tuh butuh edukasi ke situ lah buat para musisi, buat teman-teman yang masih greget ngeband di Serang, khususnya umumnya Banten. Terus yang kedua masalah itu kita
butuh link-link itu loh, link-link buat keluar itu loh. Kita tuh apa tuh? nah sekarang gini, lu mau main di event skala nasional di Provinsi Jawa Barat, di Bandung misalkan. Butuh road manager. Ya, lu punya link yang enggak, itu loh yang kita belum punya di sini. Ya, itu yang kacamata gue ya, yang gue lihat. Karena masih apa ya, di Serang tuh masih minim banget emang, SDM-nya minim gitu. Kalau di sana kan memang udah kalau skala nasional kan udah emang tiap kota kan punya road manager itu. Jadi mereka yang cari panggung buat nanti disampaikan ke manajer ini yang perwakilan main manajer gitu. Jadi manajer ini ada asistennya gitu. Road di tiap kotanya road manager namanya. Itu yang ngurus nanti ke main manajernya gitu. Di sini belum emang ini ya, belum ada industrinya gitu kalau buat di musik kan. Masih keterbelakangan sama kota-kota. Sebelah Tangerang aja udah lumayan kan kalau ya kita lihat juga lah 3 tahun ke belakang kita dapat di Kota Serang ini punya panggung cuman ya panggung acara clothing, terus acara perusahaan gitu kan. Maksudnya gue tuh sebetulnya buta banget loh, pengen tahu loh, maksudnya gini loh, anak-anak sini gimana caranya main di brand apa, di event besar di kota orang gitu tuh, siapa sih yang ngebawa harusnya gitu tuh, gue tuh pengen tahu gitu tuh. Makanya juga masukan buat teman-teman acara lu nih kan, undang lah orang kayak gitu yang punya tahu gitu. Coba teman-teman di CDC yang bisa ini nyari link buat keluar kota gitu. Jangan setelah ini setelah pandemi ya. Iya dari sekarang aja nyari ya. Dari sekarang bisa. Jangan link itu mulu, yang biru-biru mulu. Kalau ngomongin vaksin, lu mau nggak sih divaksin? Gue mau banget soalnya gini. Gimana ya ngomongnya, jujur gue percaya nggak percaya, cuman harus percaya karena gini lah, karena emang isunya udah global ya. Iya, kalau jadi gini loh, vaksin itu kan nanti dia ngeluarin kartu kan, kartu apa sertifikat apa sih, pokoknya kalau yang udah divaksin tuh ada kartunya. Jadi si kartu ini vaksin ini yang buat dan daya tahan tubuh kita. Kalau enggak gini, buat tameng kita loh. Kalau kita event ngumpul-ngumpul, yang penting udah pakai masker kan. Kalau divaksin ya gue udah divaksin, gue udah kebal, gituin aja udah. Gue malah pengen buru-buru loh divaksin itu. Ini gue dengar kabar terakhir dari salah satu wartawan di Banten. Baru di Banten ini yang udah divaksin baru tingkatan lansia. Buat umum belum. Gue pengen buru-buru. Jadi kalau udah divaksin kita enak loh. Betul kita pengen normal lagi lah ya, pengen ada konser ya. Habis. Ini juga gua malu kan nggak pakai masker kan, bukannya ini. Ya, udah di. Ya, karena gua kan di depan udah cuci tangan, udah kumur. Sesuai protokol ya. Protokol kesehatan. Pokoknya gitu lah, gua kalau ngobrolin COVID nih, udahlah, enggak. Iya sebenarnya kayak iya deh yang lain aja berarti. Lagi ngobrol apa tadi cinta udah tuh asmara. Balik ke ngomong lagi aja ya, apa sih? Lo berapa kali sih ganti band, ganti nama band gitu? Ganti grup band, nama band Porken berdosus. Ini jalan lagi. Nah ini terakhir, pelabuhan terakhir kali aja 4 mer. Justru yang banyak lo. Lu kan kayak si Mer ini kayak Ahmad Dhani loh. Lu banyak bener loh. Gue ya ini aja persis. Ini kecenderungan aja. Sebetulnya tuh enaknya itu solo, bener. Solo tuh enak. Iya di era sekarang kan lagi akustik solo gitu ya, lagi enak ya. Tapi tetap harus punya band. Karena sebetulnya penyanyi solo itu dulunya anak-anak band. Tetap ya. Contohnya udah banyak kan. Siapa yang dulu penyanyi solo orang grup band sekarang penyanyi solo, tapi kan dia kalau manggung masih sama grupnya kan. Contohnya siapa? Anang kan dulu anak band. Oh iya benar dia. Anang rock ya. Terus banyak lah dulunya punya grup band. Sekarang Opik yang penyanyi religi itu kan grup band dulu punya. Sekarang single ya. Terus apa lagi?
Dulu juga sempat isunya mau keluar Ajis, apa vokalis Jamrut itu Ajis ya? Ya kan dia keluar itu kan sempat nyanyi solo. Akhirnya balik lagi ya, karena Balik. chemistry-nya dapet di Jamrut gitu. Ya kalau udah ngomong Jamrut udah susah, dia udah apa ya? Waduh. Balik lagi ke ini, lo sama band lo tur terjauh kemana sih? Manggung terjauh di kota mana gitu? Nama Ya, Sama- yang sebelum NDR ya? Yang sebelum NDR sama band gue ini pernah ke ini ke kota-kota yang di Jawa Tengah, pernah di Pekalongan, di Klaten. itu di tahun berapa sih? Lupa gue harus nelfon si Mamak. Lupa gue pokoknya di bawah 2010, di bawah 2010. Kayak itu pernah lah di apa Twice Bar dulu, Lonely King Bar kan di Popis 2 di Kota Baru pernah. Gua awal kenal lu juga di sosmed kan, pas zaman MySpace sama Facebook baru-baru tuh. Nah, benar. Gua kan awal sama aja kan dari SMP gua seneng SID gitu. Akhirnya ngikutin SID, terus lama-lama nyari di mana sih perkumpulan buat yang seneng-seneng suka SID ini gitu. Iya, benar. Akhirnya gua kan Kita pengen ngumpul kan. nyari lu di sosial media gitu. Kalau gue gini Mer, gue yang menarik sampai saat ini, walaupun temen sibuk masing-masing, gitu kan punya kewajiban masing-masing, kerja ada yang di jauh, ada yang gue dengar kabar terakhir si Hari aja, anak outsider Cilegon itu sekarang di Papua kan, gue ngeliat dari sosmednya, walaupun jauh-jauh, ketika kita ngomongin posting yang berbau outsider, itu antusiasnya gede, itu gue yang demen tuh. Jadi apa ya? Emosionalnya. Emosionalnya masih dapat gitu tuh. Wah, kapan lah dia ini? Ini minuman apa itu yang gue paling dengar. Ini minuman apa? Apa? Air mineral. Soalnya kalau vokalis Bukan air, ya, bukan. bukan. Ya, Sob ya. Ada pertanyaan. Apa deh? Ayo. Kok namanya nakal di ranjang sih? Cuma ketika salah dia mananya karena namanya kan. Soalnya kalau nakalnya di kos-kosan dimarahin Bu Haji sama yang punya kos-kosan. Soalnya kalau kos-kosan kan nggak ada ranjang. Bener ya? Betul. Iya. Jadi itu udah jawab ya. Jangan nakal di kos-kosan. Kok diem? Kan mau ngerokok mas. Minum dulu, ngerokok dulu. Santai aja. Ini bingung mobil lama bener. Nah, rokoknya apa itu? Apa itu? Rokoknya. Thank you ya. Oh iya lah, ini jam Jam coklat coklat bro. ekstra. Asik. Selalu ekstrakan harimu. Hashtagnya ekstra kan harimu ya? Iya, ekstrakan harimu. Om Dik, kamu nyoba Om Dik? Ada gitar nggak Mer? Enaknya sambil metik-metik gitu. Nggak punya ya? Ada di Kalau gitu gue pukul lewat tadi. Sebetulnya sih kalau ngobrol begini enaknya curhat-curhat kali ya. Curhat. Nah kalau lu sendiri sibuk apa sih men? sibuk. Ya rutinitas. Ngukur paling. Logor. Oh berarti ini barberman ini. Gue paling apa ya? Ini udah gitu aja. Gue tuh yang jadi pertanyaan itu drummer gue ini nakal di ranjang ini sibuk apa ya? Enggak, gue udah lama gak ketemu loh. Oh itu orangnya. Sibuk nyumbang kali ya. Terus ngomong-ngomong, lu mau nikah kapan kan? Gue tuh belum pernah dengar desas-desus lu mau nikah loh kan? Gua mau nikah nunggu siap. Nunggu siap ininya, lahir batinnya. Karena gua gini, nggak mau nikah dulu, tapi pengen punya anak. Itu lo. Kalau gue sih kayak gitu bisa lah ya. Nah, Usup ini siap diangkat buat jadi anak angkat. Itu ada yang nanya dulu tuh, jawabin. Ada yang nanya Gua nih nanya banyak dari nih. live Instagram akunnya ini, DC sold out. Kenapa dari Yoga Adha? Kenapa judul lagunya diganti Capitan? Kenapa? Emang di YouTube Enggak. tulisnya capitan? Enggak, kalau di Panggung. Panggung. Ya kita kan orang timur lah ya, punya. Ada. Pas lagu itu diciptain belum ada UU ITE. Gua inget itu sama teman-teman Gas Bika tuh. UITE kan 2000 ini kalau nggak salah ya.
Iya, sekarang kan sudah ada kan. Kalau ada yang nyekal gimana? Cuman sih ya jujur aja sih sebetulnya. Ya itu kan karya musik lah, nggak bisa lah orang. Enggak masuk kalau cepotan itu enggak masuk UIT itu. Dia kan sara. Sara kan isu sara gitu. Enggak, artinya gini loh, itu kan Jari. gua nggak ngerti hukum, tapi gua yang takutnya itu gini loh, porno aksi apa pornografi itu loh. Nah UIT bukan mencakup ke undang-undang pornografi ya, bukan ya? Enggak dia undang-undang ITE kalau dia main sosmed. Terus kenapa juga diganti capitan kalau manggung? Soalnya yang gua takutin kan takut yang nonton tuh ada anak kecil Di bawah 18 plus lah ya. Iya gitu. Emang capitan sebelumnya apa sih ya? Cepotan tuh bahasa apa sih? Nah gua nggak ngerti itu, dan taunya justru dari Semeri. Nah itu kan artinya apa? Cepot tuh wayang di Jawa Barat. Nah, itu ngelesnya. Nah, itu versi ngelesnya kan. Kalau versi nggak ngelesnya apa nggak tahu gua. Ya pokoknya intinya itulah. Kita ngopi dulu, kopinya baru datang. Kopi baru datang. Ya. Nih ada pertanyaan lagi nih. Maksud dikit. Nih dari Papa Edelweiss, wih bunga nih. Siapa nih ya? Dik, ajar dik. Sob. Misalnya sob, selalu ada Mary. Ini mah es ini mah ini. Susunya kenapa di bawah ini? Pertanyaannya apa? Oh iya, pertanyaannya apakah para musisi di Serang dapat dukungan pemerintah daerah nggak? Itu yang gua nggak tahu sampai detik ini, Mas. Ada sebenarnya ada organisasinya. Jargoy. Tapi belum mencakup kita ya di kabupaten di kota Serang. Ada nama ininya Rekap namanya. Organisasinya. Rekap. Jarwo. Lanjut dong. Iya, ada yang minta nih. Kak, akustikan dong. Tuh. Oke. Nyanyi dong dikit. Kalau banyak. Kalau ada konser. Boleh dong Jadi nyanyi. gini, enggak, gue juga tahu sih di sini banyak wadah loh di Serang ini banyak wadah loh, Mer. Gue juga baru ngeh ya. Gue baca DM di IG. Jadi kemarin tuh ternyata gue juga mau ngucapin ini, Mer. Selamat atas terpilihnya. Gue nggak tahu. Pokoknya kemarin tuh baru ada pergantian ketua kamus baru. Kamus tuh komunitas musisi Banten, Mer. Oh iya tahu. Gua sempet kepo di Instagram. Jadi ada Sabil. Dan gue baru ngeh, ternyata dari kemarin tuh gue diundang suruh datang, cuman gue baru baca semalam. Waktu itu yang undang namanya Rahayu Putra. Oh itu yang ini terpilih terbaru ya? Ya, dan gue baru balas soalnya. Nah kemarin tuh acara kamus tuh pemilihan ketua kamus baru itu di rumah kita kafe itu tanggal 21. Gue baru baca, gitu. Kalau acaranya udah lewat, gue baru baca, kata dia, udahlah, yang penting kan doanya, mudah-mudahan kamus komunitas musisi Banten bisa jadi ini loh, apa jembatan dari anak-anak yang di bawah ke, ya itu tadi, apa tadi pemerintah daerah ya. Soalnya mau nggak mau juga butuh nggak butuh harus campur tangan, campur tangan pemerintah daerah harus ada lah. Betul. Ya nggak mungkin lah. Di kota-kota besar lainnya juga gitu kan? Nah, gitu, benar. Ada wadah buat musisi lokal sana. Betul, tapi tetap kita kembali ke pasal 1. Jangan berharap sama negara, kita harus berjuang di atas kaki kita sendiri. Berkali. Benar loh, Mas. Benar loh. Ya punten ya. Ya ini punten loh. Iya. Sampai kerja di perusahaan, tapi tetap kalau sampai nggak kerja, jadi tetap berdiri di atas kaki Sendiri. Jadi kita harus kerja keras buat diri kita sendiri. Itu aja udah. 18.03. Kita bareng-bareng aja lah ya. Tadi ada yang request apa? Akustikan. Akustikan. Poin single Cepotan. Balas hitam dia gak ketahuan,
Dasiku pasang pamit aku bekerja, istriku 5 tahun muda semua. Oh nikmat fasilitas tempatku bekerja. Salah siapa, aduh salah siapa. Dulu belum tumbuh ngomongin cepetan aja. Coba lihat dong koleksi videonya. Ternyata tercipikin dia apa-apaan ini. Udah gak tahan lagi, SD udah begini, SMA apa lagi yang digoyang-goyang sama si om-om atau nakal diranjang. Si om banyak uang, anak bandnya ditendang. Si om ngajakin clubbing kita berbodohan. Intinya kan dikit aja Mer, jadi kasihnya dikit. Enak susu ini, kental ya. Susunya apa lagi susu? Ini apa sih Vietnam? Apa ini? Vietnam apa nih? Oh, Ini susunya buatan ini loh, apa? Java Cafe ya? apa? Ini House of Salbai Cafe. Thank you. House of Salbai Cafe. Anget. Bikin aja enak.